Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Inter versus Salernitana, La Beniamata menang telak 4-0. Giornata ke-25 Serie A mempertemukan Inter versus Salernitana. Tuan rumah berhasil menang telak 4-0 tanpa balas lewat aksi Marcus Thuram di menit ke-17. Carlos Augusto Thuram. Lautaro Martinez di menit ke-19. Waiting for Thuram, Lautaro goes himself. Denzel Dumfries di menit ke-40. And Dumfries Dan Marco Arnautovic di menit ke-90. and Arnautovic. Kemenangan ini membawa Inter kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 63 poin. Nerazzurri unggul 10 angka dari rival terdekatnya Juventus. Sementara Salernitana makin tenggelam di dasar klasemen. Villarreal bermain imbang dengan Getafe. Laga Villarreal versus Getafe berlangsung di Stadion Madrigal. Tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-24 lewat aksi Nemanja Maksimovic. Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan di menit ke-56 lewat aksi Roberto Moreno. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Villarreal masih tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 26 poin, sedangkan Getafe masih berada di peringkat ke-10 dengan raihan 34 poin. Köln versus Bremen, tim tamu raih 3 poin penuh. Laga Köln versus Bremen berlangsung di Stadion Rhein-Energie. Kedua tim berimbang di babak pertama. Memasuki babak kedua, Bremen mampu unggul lewat aksi Justin Jinmah. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan Bremen menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Köln masih tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 16 poin, sedangkan Bremen naik ke peringkat ke-7 dengan raihan 29 poin. Lyon versus Nice, tuan rumah amankan 3 poin. Laga Lyon versus Nice berlangsung di Groupama Stadium. Tuan rumah menang berkat gol tunggal Aurel Mangala di menit ke-22. Dengan hasil ini, Lyon merangkak ke posisi ke-11 dengan raihan 25 poin, sedangkan Nice masih berada di peringkat kedua dengan raihan 39 poin. Allegri tanggapi rumor comeback Conte ke Juventus. Tidak ada jaminan pada masa depan Massimiliano Allegri di Juventus. Belakangan ini rumor yang mengkaitkan comeback Antonio Conte ke Juve menguat. Allegri merespon rumor comeback Conte. Allegri mengaku tak mengetahui masa depan kompatriotnya itu. Fans tuntut Tuchel out dari Bayern, demo di markas latihan klub. Fans Bayern Munich menuntut Thomas Tuchel angkat kaki dari klubnya usai kekalahan melawan Lazio. Mereka menyampaikan aspirasinya di markas latihan klub. Fans membentangkan poster yang meminta pelatih Bayern, Thomas Tuchel, mundur dari jabatannya. Ada pula poster yang berisi permintaan penggemar untuk mengganti Tuchel dengan Hansi Flick. Tuchel out, Flick back. Begitu salah satu pesan yang dibawa penggemar Bayern di markas latihan klub. Guardiola sudah tahu Palmer akan jadi bintang di Chelsea. Manajer Manchester City Pep Guardiola memuji gelandang Chelsea Cole Palmer jelang pertemuan kedua tim akhir pekan ini. Menurut Guardiola, Palmer sudah menjadi bintang sejak masih tergabung dalam timnya. Saya tak punya keraguan soal kualitasnya. Cara ia bermain layaknya seorang bintang. Ia ingin bermain lebih sering, hanya masalah waktu untuk menunjukkan kualitasnya yang luar biasa, ujar Guardiola dikutip ESPN.
Xavi sadar diri enggan bicarakan Mbappe. Barcelona sempat dihubung-hubungkan dengan Mbappe, namun Los Culés memilih mundur dari persaingan karena masalah finansial yang lagi cekak. Alhasil kabar cabutnya Mbappe dari PSG tak jadi masalah besar buat Xavi Hernandez. Dia enggan berbicara jauh soal itu karena tak ada hubungannya dengan Barcelona. Enrique tunggu pengumuman resmi Mbappe cabut dari PSG. Kabar Kylian Mbappe akan meninggalkan Paris Saint-Germain di akhir musim ini sudah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Namun pelatih Luis Enrique menolak berkomentar sampai semua jelas. Tidak, saya tak bisa mengatakan apapun, ujar Enrique dikutip ESPN. Saya akan mencoba mengakhiri topik ini. Saya tak punya sesuatu untuk dikomentari. Pihak-pihak yang terlibat belum mengatakan apapun ke publik. Kylian Mbappe belum mengatakan apapun ke publik. Ketika kedua pihak sudah bicara, baru saya akan memberi pendapat, tegasnya. PSG jangan terlalu ngarep, gelandang ajaib Barcelona sudah ikrarkan setia. PSG diminta tidak terlalu berharap pada rencana mereka untuk mengangkut gelandang ajaib Barcelona Gavi. Sang pemain dikabarkan sudah berikrar setia. Pemain bernama asli Pablo Martín Paes Gavira itu menutup peluang hengkang dan fokus pada proyek sepak bola Barcelona di masa depan. Gavi sendiri telah menaikkan kontrak baru yang membuatnya terikat hingga Juni 2026. Tidak hanya itu saja, ia juga memiliki klausul rilis bernilai fantastis sebesar 1 miliar euro. Getafe diimbangi Villarreal, Mason Greenwood underperform. Mason Greenwood tidak begitu terlihat ketika Getafe dipaksa main imbang 1-1 oleh tuan rumah Villarreal. Pertandingan berlangsung relatif seimbang. Greenwood tidak benar-benar menonjol. Pemain pinjaman dari Manchester United itu melepas 5 percobaan tembakan, tetapi hanya 1 yang tepat sasaran. Dia bahkan hanya membuat total 24 operan, hanya 14 yang akurat. Bukayo Saka lebih bagus dari Cristiano Ronaldo. Bukayo Saka belum genap berusia 23 tahun, tetapi kini sudah membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Inggris. Saka tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir di lini serang Arsenal. Meski begitu, angka Saka sudah cukup menjelaskan kualitasnya. Dia sudah menempuh total 210 penampilan untuk Arsenal, mencetak 51 gol dan menyumbang 49 assist. Kontribusi tersebut mendorong Saka melebihi capaian Cristiano Ronaldo dengan jumlah pertandingan yang sama. Dahulu Ronaldo muda bisa mencatatkan 50 gol dan 43 assist dari 210 penampilan di semua kompetisi. Sudah lakukan 2 dosa besar, Erik ten Hag tak akan tinggal lama di Manchester United. Manchester United berencana tidak menggunakan jasa Erik ten Hag untuk jangka panjang karena sudah melakukan 2 dosa besar. 2 dosa besar tersebut yaitu tersingkir di Liga Champions 2023-2024 dan bermain membosankan selama 2 musim ini. Meski demikian, nasib pelatih asal Belanda itu untuk sisa musim ini masih tetap aman. Berkat Sergio Aguero, Julian Alvarez bisa bermain di Manchester City. Sosok Sergio Aguero rupanya menjadi inspirasi bagi juniornya di Manchester City, Julian Alvarez. Meski terjadi di belahan dunia lain, Alvarez mengatakan momen Aguero mencetak gol ke gawang QPR adalah hari yang tak terlupakan bagi seluruh penggemar sepak bola di Argentina. Saya mengingat momen itu dengan baik. Karena bagi Argentina itu adalah momen yang sangat besar karena Kunlah yang mencetak gol, kata Alvarez dikutip dari laman resmi Manchester City. Saya ingat menontonnya bersama keluarga saya di rumah. Saya pikir saat itu waktu makan siang di Argentina dan kami sedang menontonnya. Saya ingat berteriak ke televisi ketika dia mencetak gol. Lanjutnya. "100% Mohamed Salah akan hengkang dari Liverpool di akhir musim."
Legenda Liverpool Mark Lawrenson mencoba realistis terhadap masa depan Mohamed Salah di Anfield. Dalam pandangannya, pada akhirnya sang Raja Mesir akan angkat kaki dari klub pada penghujung musim 2023-2024. Kendati demikian, kepergian Jurgen Klopp dari Liverpool di akhir musim diyakininya akan turut sangat mempengaruhi masa depan Salah. Yang jelas, menurut Lawrenson, entah ke klub mana dia akan bergabung nantinya, Salah 100% akan punya klub baru musim depan. Demi timnas Italia, pilar potensial Everton tolak pinangan dua negara. Demi membela timnas Italia, punggawa muda Everton Khalid Jampata menolak pinangan dua tim nasional yang menginginkan jasanya untuk bermain. Ia memang bermimpi bisa membela Gliazzurri. Namanya sempat mencatatkan debut bersama timnas Italia U19 dalam laga melawan Austria Rabu lalu. Jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio mengklaim jika Jampata sangat ingin membela timnas Italia. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia rela menolak panggilan dari timnas Togo dan Benin yang ingin mengamankan jasanya guna mengenakan seragam biru di masa mendatang. Baru main 14 laga di Inter Miami, Lionel Messi bakal dapat rezeki nomplok setara satu musim. Meski baru bermain sebanyak 14 laga di Inter Miami, Lionel Messi kabarnya akan mendapatkan rezeki nomplok setara satu musim. Dilansir dari sportbible.com, ex-kapten Barcelona tersebut membuat MLS menjadi lebih menarik bagi banyak orang. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya pelanggan MLS Season Pass jelang musim 2024. Sebelumnya, jumlah pelanggan MLS Season Pass hanya mencapai 1 juta orang. Akan tetapi, setelah Lionel Messi datang, jumlah pelanggan MLS Season Pass mencapai lebih dari 2 juta orang. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut sendiri membuat Messi akan menerima rezeki nomplok. Pasalnya dalam kontrak La Pulga di Inter Miami, ia akan menerima sebagian dari pendapatan MLS Season Pass pada akhir musim. Inter Milan unggul 10 poin dari Juventus di klasemen Liga Italia, Simone Inzaghi malah was-was. Inter Milan kian tak terbendung dalam persaingan Scudetto Serie A Liga Italia musim 2023-2024. Inter Milan unggul 10 poin dari Juventus dengan jumlah pertandingan yang sama, yakni 24. Meski begitu, Inzaghi tak ingin keburu-buru menikmati keberhasilan ini, bahkan mungkin ada perasaan was-was. Dalam sepak bola tidak ada yang namanya kepastian, kami harus tetap konsentrasi, ucapnya kepada Sky Sport Italia. Sebagai seorang pemain, saya memenangkan Scudetto, lalu saya kehilangan satu Scudetto yang sepertinya sudah saya menangkan. Saya sudah lama berkecimpung di sepak bola, dan saya tahu jalan masih panjang di depan kami, jelasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!